Bagaimana sepak bola NTT mau maju? Kalau bermain di Eltari Cup saja yang setara Liga 4, permainan kita dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Bermain terlalu mengandalkan duel-duel fisik, adu fisik. Bahkan yang tidak diperlukan pun kita melakukan duel-duel fisik. Ini mau main bela diri, MMA, atau main sepak bola? Hah? Belum lagi kalau kita lihat gaya bermainnya dari dulu sampai sekarang terlalu banyak mengandalkan kecepatan, sprint, lari, lari, lari. Ini mau lomba lari atau main sepak bola? Gaya bermain kita tidak banyak menggunakan skill. Yang harusnya dalam sepak bola itu lebih banyak menggunakan skill, tapi kita dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak banyak menggunakan skill. Nah, ini bagaimana kita mau menuju ke kasta berikutnya seperti Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kalau gaya bermain kita, permainan kita dari dulu sampai sekarang, bahkan di Liga 4 saja, di Eltari Cup, tidak ada perubahan sama sekali. Hah? Ya, itu tadi kata pembuka. Halo teman-teman warga bola semua, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola, mana? Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, seperti janji saya di video sebelumnya, karena video sebelumnya saya anggap ramai, hingga saat ini ada 100 lebih penonton, maka saya membuat video kali ini dan membahas kembali tentang Eltari Cup. Karena kebetulan ada beberapa pertandingan juga yang telah selesai dan telah keluar hasilnya, termasuk tim favorit saya, Persende, yang secara mengejutkan kalah lawan Bintang Timur Atambua yang bermain dengan 10 pemain, teman-teman. Bahkan kita di comeback, Persende unggul duluan 1-0 lewat Adi Atep, sang kapten Persende, namun di comeback oleh Bintang Timur Atambua yang bermain dengan 10 pemain. Dan skor akhir menjadi 3-1. Dan terjadi beberapa protes dan sedikit emosi di sana oleh kapten tim Persende. Sebenarnya tidak diperlukan ya, tapilah itulah drama dalam sepak bola. Namun sebelum jauh kita membahas tentang pertandingan-pertandingan yang telah berlangsung, saya di sini mau mengingatkan saja, saya tidak membahas pertandingan per pertandingan, tapi saya melihat secara keseluruhan gaya bermain tim-tim dalam turnamen ini, Eltari Memorial Cup. Selama tim-tim yang telah bermain di babak penyisihan Eltari Memorial Cup ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dulu tentang video saya yang sebelumnya yang cukup ramai teman-teman, bahkan di YouTube dan di TikTok. Di TikTok lebih ramai karena banyak orang salah paham di sana tentang bermain tengah malam, teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa saya tidak menyalahkan teman-teman jika teman-teman berpikir bahwa itu sah-sah saja, ya. Bahkan sudah ada kesepakatan antara panitia dan pemain atau dan klub untuk sepakat bermain di jam segitu. Saya tidak bermasalah. Itu hanya merupakan kritikan dari saya. Didengar boleh, diikuti boleh, tidak juga tidak apa-apa, ya. Karena menurut pandangan saya, bermain sampai di tengah malam itu, ya. Yang perlu kita tahu adalah dalam sepak bola, aset yang paling utama adalah pemain, teman-teman. Setelah itu penonton. Nah, jika terjadi apa-apa pada pemain, bahkan bermain tengah malam, membuat pemain itu bisa underperform. Bisa membahayakan kesehatan pemain juga. Sementara aset utama dalam sepak bola adalah pemain yang harus kita jaga. Nah, pertanyaannya, kenapa di Rote, di Lembata bisa bermain siang, bisa bermain sore, bahkan. Dan itu sampai saat ini terpenuhi dan aman-aman saja, ya. Nah, kenapa ketika dikasih fasilitas yang bagus, di stadion yang bagus, oi-poi, bahkan
terangi dengan lampu. Malah kita salah gunakan itu. Kita malah bermain molor sampai tengah malam. Sampai setengah 12 bahkan mainnya. Yang dimana pemain-pemain juga butuh istirahat, teman-teman. Jika bermain sampai tengah malam, itu kan membahayakan kesehatan pemain. Ya, terlepas dari mereka setuju atau tidak ya. Tapi ini pandangan saya, membahayakan kesehatan pemain. Dan akan terjadi rawan di sana untuk pemain ketika pemain itu kurang istirahat. Jadi menurut saya jangan tunggu sampai pemain-pemain itu cedera, karena aset utama dalam sepak bola itu adalah pemain. Maka perlu menjadi bahan pembahasan juga, perlu ada perubahan juga menurut saya dalam jadwal sepak bola di El-Tari Memorial Cup kali ini. Begitu ya, itu saja kritikan saya tentang jadwal yang menurut saya jika pemain melakukan kegiatan fisik berat ya, menurut saya sepak bola adalah kegiatan fisik berat sampai tengah malam, nah itu tidak baik untuk kesehatan pemain dan rawan sekali. Dan juga untuk penonton juga jika menonton sampai tengah malam dan pulang ya, ada kemungkinan rawan yang terjadi ya. Walaupun kita tidak menginginkan hal itu, kita tidak mengharapkan hal itu, tapi rawan menurut saya. Nah, itu saja bukan klarifikasi sih, penjelasan dari saya tentang video yang ramai sebelumnya tentang jadwal di El-Tari Memorial Cup yang bermain sampai tengah malam. Hingga saat ini setengah 12, bahkan kadang molor sampai jam 12 gitu. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas bagaimana melihat permainan dari tim-tim yang telah bermain di penyisian grup El-Tari Memorial Cup kali ini. Nah, seperti kata pembuka saya di awal, bahwa bagaimana sepak bola NTT mau maju kalau bermain di El-Tari Memorial Cup saja yang setara Liga 4, permainan dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Bermain terlalu mengandalkan duel fisik, adu fisik, bahkan yang tidak diperlukan pun kita selalu melakukan duel-duel fisik yang tidak diperlukan. Kita ini mau bermain MMA, mau main bela diri, atau bermain sepak bola. Ya memang kita tahu bahwa sepak bola itu adalah permainan fisik juga. Tapi jangan terlalu maksudnya. Kita juga harus mengandalkan skill. Contohnya sebelum lawan datang, kita sudah melakukan passing ke teman. Sebelum lawan datang, kita passing ke teman. Gitu. Bermain simple. Harusnya kita bisa gitu, melakukan permainan simple ya. Tidak perlu ada strategi terlalu banyak. Cukup dengan bermain simple saja itu sudah cukup menurut saya. Permainan simple, kontrol passing. Tanpa perlu ada terlalu banyak duel fisik, adu fisik yang tentu membahayakan pemain juga, membahayakan kita juga. Jangan kita anggap musuh itu sebagai target untuk kita cederai, bukan. Dia juga cari makan di tempat yang sama. Dia juga ada profesinya adalah pemain bola seperti kita sama. Gitu. Jadi jangan kita punya niat untuk mencederai pemain. Karena selain merugikan teman kita sendiri yang rekan seprofesi kita juga kalau salah melakukan sliding seperti itu akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi ingat, sesama profesi sebagai pemain bola, jangan saling mencederai. Nah, itu yang harus dihindari, sehingga saya mengingatkan bahwa untuk melakukan perubahan dalam sepak bola, kita hindari duel-duel fisik, bahkan untuk yang tidak diperlukan. Saya mengerti bahwa permainan sepak bola adalah permainan fisik, tapi jangan terlalu. Ya, bahkan untuk hal yang tidak diperlukan juga kita sering melakukan duel-duel fisik. Begitu. Terus yang kedua,
Kita dari dulu sampai sekarang bermain terlalu mengandalkan kecepatan, lari. Bahkan arahnya tidak jelas arahnya bagaimana. Nah ini lagi, harusnya kita bermain itu harus mengandalkan skill dan jelas arahnya kemana. Begitu. Sehingga kita tidak terlalu banyak mengandalkan kecepatan. Memang sepak bola itu butuh kecepatan. Tapi yang diperlukan utama dalam sepak bola adalah skill. Sehingga kita jelas tahu arahnya, tidak sia-sia kita mengeluarkan tenaga kita untuk berlari secepat mungkin gitu. Jadi dalam sepak bola tidak harus bola tujuannya selalu ke depan, tidak. Kita harus melihat situasi juga. Kapan kita harus ke depan, kapan kita harus hold the ball. Tahan bolanya, bermain dulu di tengah atau di belakang, dan pada akhirnya kita harus ke depan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Begitu. Nah, itu yang harus ada perubahan dalam sepak bola kita di NTT. Nah, yang terakhir ya, saya berpikir bahwa kayaknya sudah saatnya untuk kita memotong generasi, cut generasi. Ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Coach Sintayong, potong generasi lama. Saya rasa dari pelatih tidak perlu ada pelatih lama. Carilah pelatih yang baru, yang lebih berkualitas. Pemain-pemainnya juga di-cut semua. Potong generasi agar perubahannya dalam sepak bola NTT itu lebih nyata. Itu. Dan yang terakhir, sekali lagi saya ingatkan, ya cukup, tidak perlu banyak strategi, bermain sesimpel-simpel mungkin. Itulah yang bisa membuat sepak bola kita lebih berkembang gitu. Sehingga kita bisa menuju kasta berikutnya seperti Liga 3, Liga 2, Liga 1. Begitu. Cukup bermain simpel dulu, ya. Kontrol passing. Cukup begitu ya. Kita mengerti lapangannya juga kurang mumpuni, tapi tolong dihindari duel fisik yang terlalu banyak. Bermain simpel, melihat peluang gitu. Itu yang tentunya menjadi saran dari saya. Nah, itulah pembahasan kita dalam video kali ini, dan saya rasa cukup. Hanya sedikit mengingatkan bahwa sepak bola itu adalah permainan yang simpel. Kenapa kita harus melakukan duel fisik kalau kita bisa bermain simpel? Ya, sesimpel itu dalam sepak bola. Oke. Selamat malam warga bola semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, jika rame kita akan buat video-video selanjutnya. Salam sepak bola.